Khawatir markas Bahrain menjelma jadi markas skuad Garuda. Ternyata jumlah supporter timnas Indonesia di Bahrain, di luar dugaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Media besar Amerika yang berbasis di Inggris, menyorot peluang Indonesia menuju Piala Dunia, dan prediksinya sangat mencengangkan banyak pihak. Berkat kenaikan level serta pamor timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Our Garuda fans, we're here, ready for Bahrain. We love you guys. Hai Sobat Garuda, saya datang di Bahrain and I'm ready for the next match against Bahrain. Saya Pak Kumis, do you like it? Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan tuan rumah Bahrain kontra Indonesia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, pada Kamis tanggal 10 Oktober. Kedatangan para penggawa skuad Garuda di Bahrain, rupanya telah dinanti supporter timnas Indonesia yang sudah berada di sana. Para pemain mendapat sambutan dari ribuan Garuda fans. Hal itu tentu mengejutkan para pemain, terutama bagi sejumlah pemain keturunan. Setelah menyaksikan pemandangan tersebut, para pemain keturunan merasa keheranan, bagaimana mungkin mereka para supporter sudah berada di Bahrain duluan, mengingat pertandingan baru akan digelar pada tanggal 10. Mengetahui hal itu, para pemain keturunan merasa lebih nyaman, bangga sekaligus takjub dengan totalitas masyarakat Indonesia yang siap mendukungnya dimanapun mereka bertanding. Mereka baru menyadari, ternyata orang Indonesia ada di mana-mana di berbagai negara belahan dunia. Diketahui, skuad Garuda akan ketambahan setidaknya 1.200 supporter dari Qatar yang langsung ke Bahrain untuk mendukung langsung timnas kebanggaannya. Sangat terlihat jelas, begitu besar jiwa nasionalisme para pekerja di Qatar, menyempatkan waktu terbang ke Bahrain untuk mendukung langsung skuad Garuda mewakili negara Indonesia di pentas dunia. Hal itu disampaikan langsung oleh Dadan Juarsa, selaku koordinator Ultras Garuda di Qatar. Berikut ungkapan Dadan Juarsa, total tiket WNI yang siap mendukung langsung minimal berjumlah 2.200 orang, 400 diantaranya WNI dari Qatar, selebihnya merupakan WNI dari Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan WNI dari Kuwait. Kami sudah siapkan Korea langsung dari Qatar, dan kami siap penuhi minimal 2.200 kursi. Itulah jumlah dukungan untuk sementara ini, dan mungkin akan terus bertambah, mengingat ada kabar rombongan Ultras dari Indonesia juga sudah bersiap berangkat ke Bahrain. Begitu besarnya jiwa nasionalisme para WNI yang dengan sepenuh hati jiwa dan raga, siap untuk membakar semangat para pejuang negara di pentas dunia untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kesan mendalam serta dukungan moral para pemain tersebut, tentu akan semakin membakar semangat para pemain yang mewakili negara pentas di kancah dunia. Sekedar untuk diketahui, selain dukungan dari WNI, dukungan dari Ultras Garuda juga siap menyertai kemanapun mereka bertanding. Diketahui, lebih dari 120 Ultras Garuda akan berangkat dari Indonesia ke Bahrain. Mereka berkoordinasi dengan Ultras di Qatar dan Bahrain, untuk membooking tiket sejak penjualan tiket itu dibuka. Sekedar untuk diketahui, PSSI mengajukan permintaan jatah tiket minimal sebanyak 2.000 lembar, mengingat antusiasme WNI di Bahrain dan negara sekitarnya. Pihak PSSI berupaya agar tidak mengekecewakan para supporter dengan jumlah ribuan, terutama untuk Ultras Garuda yang rela terbang jauh-jauh ke Bahrain. Untuk sementara ini, pengajuan jumlah tiket minimal sebanyak 2.000 lembar sedang diurus oleh Federasi Sepak Bola Bahrain, atau BFA. Berikut ungkapan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. PSSI sudah membuat surat resmi ke Federasi Bahrain untuk meminta jatah tiket. Kami mengajukan kurang lebih 2.000 lembar, tetapi kembali lagi,
untuk berapa jumlah yang akan dikasih pihak Bahrain kami masih menunggu. Selain itu, kapasitas stadion tidak semuanya akan dipenuhi, jadi mengikuti aturan pihak Bahrain saja, itulah ungkapan manajer Timnas Indonesia Sumarji. Menyimak dari ungkapan tersebut, begitu besarnya antusias supporter Indonesia, nampaknya menjadi kabar buruk bagi Bahrain. Pasalnya, permintaan jatah tiket yang hanya berjumlah 2.000 lembar saja, tidak langsung disetujui oleh Bahrain, dengan alasan, Federasi Sepak Bola Bahrain masih menunggu supporter Bahrain untuk membeli tiket, batas akhir penjualan hingga menjelang pertandingan, dengan jumlah yang tidak dibatasi. Artinya, PSSI hanya akan mendapat jumlah tiket sisa dari supporter Bahrain, dan besar kemungkinan, jumlah tiket yang tersisa tidak akan mencukupi dari banyaknya jumlah supporter Indonesia. Berkat kenaikan level serta pamor Timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan Timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sekedar untuk diketahui, pertandingan perdana di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus Saudi Arabia dan Australia, tercatat ada 48 negara dengan 70 siaran TV serta elektronik telah membeli hak siar laga Timnas Indonesia. Hingga berita ini terbit, sudah tercatat, 128 TV dan siaran elektronik dari berbagai negara penjuru dunia, sudah memiliki hak siar laga antara Indonesia versus Bahrain dan China. Begitu masifnya sorotan potensi Indonesia menuju Piala Dunia, menjadi berita yang banyak dibahas di berbagai media internasional, mengingat negara besar seperti Indonesia, dengan jumlah minat sepak bola terbesar di dunia, membuat sejumlah media dunia tak bisa membayangkan, bagaimana jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia. Tentu pencapaian itu akan menarik perhatian dunia, selain akan mencatatkan rekor baru, menjadi negara perwakilan ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Selain dari itu, fans Timnas Indonesia dikenal fanatik, dimanapun Timnas kebanggaannya bertanding, pasti dipenuhi supporter Indonesia, apalagi itu merupakan ajang bergengsi seperti Piala Dunia, dengan hadirnya ribuan bahkan puluhan ribu supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik namun ramah. Hal itu tentunya akan menambah warna serta semakin memeriahkan ajang akbar seperti Piala Dunia, yang disaksikan miliaran manusia dari seluruh negara di penjuru dunia. Dengan otomatis, kehadiran Timnas Indonesia beserta supporternya di ajang bergengsi tersebut, hal itu akan semakin menghidupkan gairah, memberi warna baru serta euforia sepak bola dunia secara universal. Kenaikan level Timnas Indonesia di ajang internasional, memang membawa dampak yang sangat besar dalam menarik perhatian dunia, mulai dari materi pemain, performa bertanding yang semakin kompetitif di turnamen internasional, serta level pertandingan di ajang bergengsi, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, membuat Timnas Indonesia beserta negaranya menjadi sorotan di berbagai negara di belahan dunia. Pertandingan Timnas Indonesia ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Asia Tenggara saja, yang menjadi negara perwakilan, selain dari perwakilan 10 negara ASEAN, ternyata keikutsertaan Timnas Indonesia di berbagai ajang bergengsi, menarik minat banyak siaran TV dan siaran elektronik di sejumlah negara belahan dunia. Kemajuan sepak bola Timnas Indonesia ini, hasil dari upaya PSSI menggenjot peningkatan kualitas permainan skuad Garuda, disertai materi pemain yang mendukung, pelatih, infrastruktur serta sistem sepak bola yang sedang dalam pembenahan dari bawah hingga ke atas. Selain dari itu, dukungan kuat dari masyarakat dan media sosial, turut memperkuat daya tarik Timnas Indonesia di mata dunia, yang mana netizen Indonesia sendiri paling dikenal kompak di dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Faktor apa lagi yang harus dibenahi agar dapat semakin meningkatkan Timnas Indonesia? Silahkan beri pendapat pribadi Anda. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.